ketika anak-anak itu kita perhatikan kurang kepeduliannya terhadap lingkungan sekolah, lingkungan di mana dia belajar, apalagi di lingkungan di luar sekolah. Kemudian dari situ kita integrasikan supaya nanti ada matching antara siswa, kemudian guru. Tentang kegiatan adiwiyata ini ada beberapa mata pelajaran kita integrasikan dengan lingkungan, sehingga di situ akan terjalin bahwa pembelajarannya itu tidak khusus hanya untuk lingkungan, tetapi sudah terintegrasi antara beberapa mata pelajaran. Dengan satu harapan, ketika nanti anak-anak dibekali dengan lingkungan itu, berarti dia sudah memiliki kesadaran akan bagaimana baiknya peduli terhadap lingkungan yang ada di sekolah. Untuk partisipasi sekolah, warga sekolah yang mendukung kepada sebuah kegiatan menuju ke sekolah adiwiyata, contohnya adalah bagaimana kita ikut berpartisipasi juga dalam penanaman pohon, reboisasi dan sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan mengelola sampah, dalam ini sampah plastik, karena tidak mungkin ada sekolah adiwiyata tetapi mengenai masalah plastik yang menjadi salah satu isu yang sangat mendapat perhatian banyak pihak terkait dengan masalah lingkungan ini tidak diperhatikan. Koordinasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru, terutama pembina ekstrakurikuler GLO, untuk mencarikan solusi bagaimana menangani sampah. Oleh sebab itu kita munculkan gerakan Satgas Rematik. Bagaimana anak-anak itu menyisir sampah-sampah plastik yang berserakan, baik itu di halaman, di taman, itu disisir oleh mereka, diambil Mas. Nah, sampahnya itu ditimbang. Tiap hari itu diukur berapa jumlahnya sehingga akan ketahuan semakin banyak atau semakin sedikit. Sampah yang sudah ditimbang itu dikumpulkan dan diolah menjadi kreasi kerajinan sampah plastik. Anak kami kita bekali dengan keterampilan bagaimana mengelola sampah plastik itu menjadi tidak mengganggu lingkungan. Misalnya menjadi sebuah bentuk kerajinan atau menjadi sebuah produk, atau kita benamkan menjadi satu produk yang tidak lagi beredar di lingkungan, tidak mengotori, misalnya dengan ekobrik kita lakukan seperti itu. Di sisi yang lain, sampah masih saja ada gitu. Sebagus apapun standarnya, tidak akan mungkin bisa selesai sampah ini kalau misalnya sampah plastik itu terus dibuat. Sehingga muncul ide gagasan kita bagaimana kalau masalah plastik ini kemudian kita tangani secara serius. Kita bikin sebuah program, yaitu membentuk sanggar sampah plastik. Sanggar sampah plastik itu saya lebih suka nyebutnya istana sih, soalnya di sana kita kumpul, kita ngatur strategi, kita kemudian rapat, tempat kita sharing sama guru-guru, tempat kita mungkin teman-teman yang dari siswa non-rematik mungkin pengen tanya-tanya aplikasi kegiatannya berupa operasi plastik, nanti juga ada pengolahan hasil plastiknya itu diolah sedemikian rupa, didaur ulang, kemudian dipamerin. Ada 3R yang kita lakukan juga di Sanggar. R yang pertama kan ada reduce, kemudian yang kedua adalah recycle, kemudian yang ketiganya adalah reuse ya. Dan dari ketiganya itulah Mas nanti kita mantapkan di Sanggar sehingga anak-anak mempunyai rasa kepedulian. Nah, dari Sanggar itulah anak-anak kita yang kita tunjuk tadi ya sebagai Satgas Rematik, baik dari unsur OSIS, dari unsur MPK, ini kita libatkan dan kita daulat sebagai toladan untuk teman-temannya yang lain untuk bisa peduli terhadap sampah plastik. Kita juga melakukan misalnya edukasi pada anak-anak. Kita juga membriefing mereka ya di Sanggar itu programnya. Kemudian kita juga sudah buat jadwal bahkan begitu untuk para siswa yang menjadi peserta di Satgas Rematik ini, untuk secara spesifik setiap harinya ada jadwal untuk operasi plastik. Kita memanfaatkan sampah plastik untuk menjadi fertilizer stick tool. Alat ini berupa tongkat yang dapat membantu para petani melakukan pemupukan tanpa harus membungkuk. Jadi selain bisa membantu para petani, juga dapat mengurangi limbah plastik yang ada di SMA S1 Kencang sendiri. Ketika anak-anak kita siapkan dengan pengetahuan yang bersifatnya terkait dengan limbah, itu paling tidak sudah bisa berubah nanti. Kalau hari ini kita tinggal nguji siapa yang berani. Saya berharap kedepannya siswa SMA Negeri Kencang lebih berpartisipasi, proaktif terhadap hal-hal yang berdampak positif, karena kebanyakan dari kita
kurang sadar dari dampak yang telah dihasilkan nantinya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. Semoga kedepannya kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan saling bekerja sama. Semawon etik, semawon diet plastik. 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 Semawon etik, semawon diet plastik.